Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ayah bunda, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan materi yang berkenaan dengan marah atau emosi ketika sedang puasa, apa hukumnya. Di dalam Fatwa Syabakah Islamiyah nomor 109.481 menyatakan bahwasanya ketika ada seseorang sedang berpuasa lalu dia marah, dia emosi, bahkan sampai dia bertengkar, maka puasanya tetap sah, tidak membatalkan puasanya, dan dia tidak wajib untuk mengulangi puasanya, baik dia sebagai orang yang menzalimi atau sebagai orang yang terzalimi. Akan tetapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika sedang berpuasa hendaknya kita memiliki sifat yang berwibawa, yakni menjaga kehormatan kita dengan menjauhi segala perbuatan maksiat dan bersabar dalam kondisi apapun. Ingat bahwasanya Allah bersama orang-orang yang sabar dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika kita sedang berpuasa, ada yang mencaci maki kita, ada yang mencela kita, ada yang memfitnah kita, dan ada yang mengajak kita bertengkar, kita dianjurkan untuk bersabar dan kita nyatakan bahwa kita sedang berpuasa. Ayah bunda, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu adalah membentengi diri. Jika di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah dia berkata-kata kotor dan jangan pernah dia bertindak seperti orang bodoh. Dan jika ada orang yang mencelanya, ada orang yang mencaci makinya, dan ada yang mengajak dia bertengkar, maka katakan kepada orang tersebut bahwasanya sesungguhnya aku sedang puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk bersabar ketika ada orang yang mencaci maki, untuk menahan emosi, dan kita katakan kepada orang tersebut bahwasanya kita sedang berpuasa. Walaupun marah atau emosi bukan termasuk hal-hal yang membatalkan puasa, akan tetapi marah juga termasuk bagian dari hal-hal yang mengurangi kadar pahala puasa kita. Alangkah ruginya kita sedang berpuasa, akan tetapi kita tidak mendapatkan pahala puasa kita, melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang sudah masyhur, bahwasanya disebutkan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ila al-ju'i wal 'atash. Alangkah banyaknya orang yang puasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya, melainkan lapar dan dahaga saja. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kita hendaknya sedang puasa, maka bersabar dalam kondisi apapun itu. Jangan sampai merugikan pahala puasa kita. Na'udzubillah min dzalik. Alangkah lamanya kita menahan puasa, dari mulai azan subuh hingga azan maghrib, akan tetapi kita tidak mendapatkan pahala puasa tersebut, dikarenakan amarah kita, dikarenakan emosi kita yang membuat mengurangi kadar pahala kita. Ayah bunda, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita telah mengetahui hadis yang sangat juga masyhur yang telah dihafal oleh anak-anak kita, yakni la taghdab falakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Ingat, marah itu seperti api. Ketika kita meluapkan emosi kita, kita bahkan tidak sadarkan diri apa yang keluar dari perkataan kita. Apakah itu menyakiti hati orang lain
Bahkan orang tersebut hingga trauma dengan perkataan kita. Ketika kita marah, maka surga menjauh dari kita. Akan tetapi ketika kita bersabar dalam kondisi puasa dan menahan amarah, sungguh surga akan sangat dekat dengan kita. Ayah bunda, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kami tutup dengan kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama Rasulullah SAW ketika Rasulullah bertamu ke rumahnya Abu Bakar. Bercengkramalah Rasulullah bersama Abu Bakar, mengobrol dengan santai ria. Di tengah obrolan tersebut datanglah seorang Arab Badui memasuki rumah Abu Bakar dan mencela, mencaci maki Abu Bakar dengan sangat keras. Abu Bakar tetap bersabar dan menahan amarahnya. Rasulullah pun tersenyum. Lalu yang kedua kalinya, orang Arab Badui tersebut semakin keras mencela dan mencaci maki Abu Bakar. Tetapi Abu Bakar tetap bersabar sambil duduk mengobrol bersama Rasulullah. Rasulullah pun semakin tersenyum. Dan yang ketiga kalinya, semakin sangat keras orang Arab Badui tersebut mencela dan mencaci maki Abu Bakar. Lalu Abu Bakar berdiri di tempat duduknya dan membalas caci maki orang tersebut. Dan Rasulullah pun berdiri dari tempat duduknya, meninggalkan Abu Bakar tanpa salam. Orang Arab Badui tersebut pun lari meninggalkan Abu Bakar. Abu Bakar sambil menangis mengejar Rasulullah. Ya Rasulullah, jelaskan kepadaku, kenapa engkau meninggalkanku tanpa salam? Akhirnya Rasulullah pun menjelaskan kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ketika orang Arab Badui tersebut mencela dan mencaci makimu dengan sangat keras, engkau bersabar, menahan amarahmu, menahan emosimu. Ketahuilah, malaikat banyak sekali di sekitarmu. Kedua kalinya, engkau tetap bersabar. Malaikat pun semakin banyak di sampingmu. Aku pun tersenyum. Dan yang ketiga kalinya, ketika engkau balas caci makian orang Arab Badui tersebut, sampai terjadilah perdebatan antara kalian berdua. Semua malaikat meninggalkanmu dan iblis hadir di sampingmu. Maka dari itu aku berdiri dan meninggalkanmu tanpa salam. Akhirnya Abu Bakar pun semakin menjadi menangis karena penjelasan dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika kita bersabar, kita bersama malaikat, malaikat membersamai kita. Semakin kita kuat bersabar, semakin banyak malaikat di samping kita. Dan ingat, ketika kita membalas caci makian orang, ketika kita tidak bersabar, ketika kita marah dan emosi, bukan malaikat di samping kita, melainkan iblis di samping kita. Na'udzubillah min dzalik. Terakhir, kami mengajak ayah bunda, para orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah Islam terpadu Bina Ilmi. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar Bina Ilmi. Sekolahnya para bintang yang cinta Al-Quran dan berakhlak mulia. Sekolahnya yang mendidik generasi menjadi generasi Rabbani. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.